Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa semoga hidup teman-teman semua itu barokah, berlimpah kaya. Yang lagi banyak hutang semoga Allah lunaskan hutangnya, yang lagi sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya banyak impian hajat apapun tuh insya Allah saya doakan semoga Allah wujudkan itu. Tetap selalu saya ingatkan ya buat teman-teman semuanya ya, bahwa banyak sih orang-orang itu yang sebenarnya kalau dia fokus saja minta ampunan sama Allah itu sebenarnya itu sudah mencakup segalanya. Karena orang yang selalu mendawamkan istighfar itu insya Allah hidupnya akan mudah, hidupnya itu setiap masalah yang dihadapi itu akan diberikan solusi sama Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya selalu saya katakan bahwa silakan mau minta apapun, mau minta ini dan itu, minta impian apa segala macamnya, tapi jangan lupa minta ampunan Allah ya. Makanya dulu kan pernah ya di satu saya dulu ya ketika saya terpuruk itu fokusnya saya tuh lebih banyak minta ampun sama Allah. Karena ketika kita lagi banyak masalah, apapun masalahnya ya, apalagi masalah hutang, itu karena salah kita, karena dosa kita. Sehingga ketika kita fokus minta ampun saja sama Allah, insya Allah semuanya itu masalah kita, hutang kita insya Allah akan dilunasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan, yuk buat saya semua juga, buat kita semuanya, yuk terus selalu bersyukur di kondisi apapun. Lagi susah, lagi banyak hutang, lagi terpuruk, ayo terus tingkatkan, terus belajar, terus memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan syukur itu insya Allah hidup kita itu akan berlimpah. Ciri-cirinya itu begitu. Kalau kita mau ingin jadi orang berlimpah itu salah satu syaratnya adalah harus banyak bersyukur. Ya, tulis doa terbaik Anda di kolom komentar tuh ya, sebanyaknya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Tulis sebanyaknya apapun itu, sehingga ketika video ini ditonton jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa itu cepat dikabulkan. Baik teman-teman semuanya yang ingin bergabung ya di grup Mahkota Hati, silakan japri saya, itu nomor saya, WA saya ya. Kita ada grup di sana gratis, nggak bayar ya. Kita juga ada kelas online. Nah, kelas online ini berkali-kali saya informasikan, ini kelas online kita adakan khusus Anda yang memang siap dan kepingin sekali dibimbing sampai utangnya lunas. Insya Allah ketika Anda sudah daftar di kelas online, kami tim Mahkota Hati insya Allah akan bimbing sampai hutang Anda itu lunas. Caranya bagaimana? Caranya kita mendisiplinkan ibadah, riyadhah gitu ya. Kemudian ada materi-materi yang lain. Insya Allah teman-teman semuanya banyak materi-materi yang kita ajarkan di sana yang membuat mental Anda kuat, kemudian yakin ke Allah, kemudian ibadahnya juga tertata. Karena di dalam materi riyadhah itu sudah tersusun rapi ya, kapan harus ngamalin istighfar, kapan ngamalin sholawat. Insya Allah sudah Anda tinggal ngikutin aja di panduan itu, ditambah lagi dengan ada meditasi. Pokoknya insya Allah seru teman-teman semuanya. Dan insya Allah saya meyakini ketika kita sungguh-sungguh dalam riyadhah mengamalkan itu, saya yakin semua permasalahan yang dihadapi insya Allah tuntas. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas ya lagi-lagi tentang hutang ya. Sebenarnya saya coba ingin nggak mau bahas utang lagi sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang masih banyak yang bertanya masalah hutang. Karena hutang ini kan nggak ada selesai-selesainya, selalu saja yang dihadapin tuh hutang dan hutang. Nggak apa-apa deh, dan walaupun sebenarnya yang saya sampaikan itu ini ya mutar-mutar di situ aja, selalu saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Makin sering kita ulang, makin sering selalu saya ingatkan, insya Allah itu makin paham dan insya Allah bisa menjadi penguat buat kita ya. Itu ada yang bertanya lagi ya, Ustadz gimana sih caranya supaya hutang saya cepat lunas gitu ya. Pokoknya inti pertanyaan itu gimana caranya supaya hutang lunas. Nah gini ya, yang saya pelajarin selama ini sesuai pengalaman dari buku, dari guru saya, dari kiai saya, bahwa sampai saat ini menurut saya cara terbaik kalau kita ingin hutang kita selesai, lunas, atau masalah apapun, itu cara terbaiknya adalah riyadhah teman-teman semuanya. Nggak ada yang lain. Itu menurut saya ya. Riyadhah itu apa? Latihan mendisiplinkan diri untuk beribadah kepada Allah. Artinya ketika Anda ingin sekali masalah Anda selesai, hutang Anda lunas, Anda harus riyadhah. Anda harus taubat, Anda harus benar-benar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah.
Itu yang kadang-kadang dilupakan orang. Mereka kebanyakan itu ketika dia tertekan masalah utang, yang mereka pikirkan itu adalah solusi, keajaiban. Itu yang selalu dipikirkan. Memang benar, solusi keajaiban itu sangat kita butuhkan, sangat diinginkan setiap orang, apalagi yang dia bermasalah. Tapi ingat teman-teman semuanya, bahwa solusi keajaiban ini berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa solusi keajaiban, petunjuk, jalan keluar itu haknya Allah, bukan hak kita. Makin Anda memaksa berpikirnya solusi keajaiban, itu gak ketemu teman-teman semuanya, percaya deh. Apalagi dikala Anda sudah mentok. Ketika Anda sudah mentok dan Anda coba memaksakan berpikir untuk cari solusi, itu makin gak ketemu. Saya di omongan saya, dan itu dulu saya alami. Makanya saya berani katakan, kenapa ketika Anda sudah mentok, Anda berusaha cari solusi, cari jalan keluar, tuh gak ketemu. Kenapa? Karena Allah tuh sengaja tutup tuh solusi. Anda dibuat mentok, kita dibuat seolah jalan itu nggak ketemu, seolah jalan itu gelap, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Itu Allah tutup, artinya Allah memberi signal kepada kita datang ke Allah dulu. Selalu saya sampaikan, ente kalau pingin masalah selesai, hutang selesai, ente datang aja ke Allah dulu. Walaupun besok harus bayar utang, Anda nggak punya uang, udah ente datang ke Allah dulu. Datang ke Allah dulu, minta ampun dulu ke Allah, banyakin istighfar. Karena yang terjadi, yang kita alami saat itu, Anda sedang dikejar-kejar utang, itu sebenarnya gampang kok bagi Allah untuk menyelesaikan. Cuma kadang-kadang kita tuh gak memahami dan gak mau datang kepada yang bisa menyelesaikan itu semua. Siapa? Allah. Makanya ente datang ke Allah dulu, jangan fokus pada solusi, jangan fokus pada keajaiban. Ente datang ke Allah dulu, sholat taubat dulu, minta ampun dulu sama Allah. Setelah itu ya pasrahkan ke Allah, lakukan aktivitas seperti biasa. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Kalau semakin Anda memaksakan diri untuk cari solusi, kemudian berharap pada keajaiban, ya nggak apa-apa, boleh, tapi Anda akan pusing sendiri. Apalagi sudah berikhtiar sana sini ya. Itu kan sering yang japrik saya, Pak, saya sudah berikhtiar sana sini, cari pinjaman ke teman, ke saudara, ke tetangga dan segala macamnya, tapi nggak ketemu. Saya udah bingung Pak Ustadz, saya nggak ngerti harus berbuat apa lagi. Nah itu buktinya bahwa ketika Anda sudah mentok, Anda sudah berikhtiar ke sana sini nggak ketemu, cuma satu caranya, apa? Balik ke Allah dan pasrahkan ke Allah, nggak ada yang lain. Toh hidup kita ini itu Allah yang atur, bukan kita. Bukan kita teman-teman. Makanya jangan cari solusi dulu, jangan. Sudah, ente fokus aja dulu, datang ke Allah, minta ampun ke Allah dulu. Biarkan saja Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Yang penting tugas kita datang kepada yang punya dunia ini, datang kepada yang memberikan masalah, dan datang kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa? Allah. Pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, semuanya Allah. Kita nggak punya kekuatan apapun. Kita hanya menjalanin, menikmatin, kemudian banyak bersyukur. Tugas kita lakukan yang terbaik, berikhtiar, berdoa. Selebihnya urusan Allah. Tugas kita tuh hanya sebatas itu. Kalau kita mencampurin atau kita bertanya-tanya kapan hutang kita lunas, dari mana jalannya, kemudian harus melakukan apa, ente makin stres sendiri. Dan itulah dulu yang saya alami ya, ketika saya mentok, kemudian saya maksakan diri tuh mencari solusi ke berbagai cara, bangun bisnis, cari strategi, membuat peluang, mencari peluang bisnis. Ya bukan nggak boleh, tapi langkahnya yang tepat itu harusnya sebelum ente membuat strategi, membangun bisnis, ente datang ke Allah dulu, minta ampun dulu gitu. Jangan lupakan yang memiliki dunia ini, jangan lupakan yang menciptakan kita, jangan lupakan yang memegang segalanya, siapa? Allah. Ketika kita sudah datang ke Allah, kita kita minta ampun ke Allah, kemudian kita minta bimbingan, minta petunjuk, baru setelah itu kita melangkah. Ente mau cari bisnis, mau buat strategi, ikhtiar dunia, ya boleh, monggo. Nah, semua ini yang saya sampaikan itu pengalaman saya teman-teman. Dulu ketika saya terjebak hutang itu ya, saya coba itu maksakan diri dengan sok mengandalkan kepintaran, mengandalkan relasi, mengandalkan teman, mengandalkan semuanya, nggak mengandalkan Allah. Coba bangun bisnis ini, coba usaha ini, coba strateginya begini, coba caranya begini, nggak selesai juga. Akhirnya apa sih diajarkan guru saya? Cara terbaik itu ya Allah, datang ke Allah dulu, minta ampun dulu. Lagi-lagi itu solusi terbaik teman-teman. Nanti
Dengan sendirinya ketika kita sudah datang ke Allah, kita perbaikin ibadah, kita bertobat, kemudian kita sungguh-sungguh untuk memperbaiki segalanya, artinya memperbaiki ibadah, memperbaiki diri, memperbaiki pikiran. Nanti Allah akan kasih jalan, nanti Allah akan bimbing, kasih petunjuk. Kita harus melakukan ini atau dari mana jalan. Pokoknya cara Allah tuh Masya Allah banyak teman-teman. Kita nggak bisa memprediksi cara Allah itu seperti apa. Tapi yang penting, setiap masalah itu sudah ada jalannya masing-masing. Tinggal kita menjalani, menikmati, dan jangan lupa ke Allah dulu. Karena toh pada akhirnya keputusan itu ada di tangan Allah. Mau sehebat apapun kita, setinggi apapun nih profesi kita, pada akhirnya Allah yang tentukan segalanya. Itu dia teman-teman semuanya. Jangan lupakan Allah, libatkan Allah dalam segala hal. Meskipun ente ketakutan, nggak ngerti harus bagaimana, pokoknya ke Allah dulu, baru setelah itu ke yang lain. Itu dia baru. Dan ketika kita sudah langkah awalnya itu tepat, insya Allah ketika di tengah jalan itu kita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai apa yang kita inginkan, insya Allah kita dikuatkan sama Allah karena jalan kita udah benar. Kita ke Allah dulu, kemudian kita berikhtiar pun hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, kita tetap berprasangka baik sama Allah bahwa inilah yang terbaik. Allah sedang menguji kita, Allah sedang melihat apakah kita tetap yakin, apakah kita sabar. Itu teman-teman semuanya. Jadi itulah cara terbaik saja. Makanya sekali lagi saya katakan, semakin Anda ingin cepat hutang Anda lunas, itu semakin jauh. Harusnya apa? Semakin cepat Anda datang ke Allah, insya Allah semakin cepat pula hutang Anda lunas. Caranya bagaimana? Rumusnya, terima, sabar, ridho, ikhlas, nikmati semuanya, jalanin, yakin sama Allah bahwa semuanya insya Allah akan ditolong Allah, dan insya Allah semuanya akan ditunjukkan sama Allah, dibimbing sama Allah, dilunaskan oleh Allah dengan cara bukan dengan cara kita. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi kalau sampai saat ini menurut saya cara terbaik untuk lunas hutang itu bukan hanya utang, semua masalah adalah riyadhah. Itu teman-teman semuanya, riyadhah dulu. Datang ke Allah dulu, insya Allah nanti Allah akan kasih jalan dengan caranya. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf jika ya ada kata-kata yang kurang tepat ya, tapi semuanya ini pengalaman kita berbagi. Sekali lagi yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya, japri saya, kita ada grup sering-sering di sana. Dan yang kalau memang mau dibimbing ingin hutangnya sampai lunas ya boleh ikut kelas online ya. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.